sebelum kamu mau keluar minta izin untuk pipis, angkat tangan ya. Iya, Bu. Dan bilang kepada ibu kalau kalian mau pipis. Oke? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, kita tepuk semangat dulu. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran kita tepuk semangat dulu. Nanti setelah tepuk semangat kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kalian tahu lagu Pelajar Pancasila? Tahu. Oke, kita mulai tepuk semangat. Oke, kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila dulu. Tahu gerakannya kan? Tahu. Oke. Goyang itu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali. Kalau menyanyi jangan diganggu-ganggu temannya ya. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS tentang apa dan untuk apa magnet diciptakan. Dan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sampaikan dulu, hari ini kita akan belajar tentang pengertian magnet, jenis-jenis magnet berdasarkan sifatnya, dan anak-anak bisa mendeskripsikan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak tahu apa itu magnet? Tahu. Nah, tahu Iya, ya. begini. Iya.
ini memiliki sifat kemagnetan yang sementara. Ketika benda ini berada dalam satu medan magnet, benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Namun benda ini akan kehilangan sifat kemagnetannya ketika tidak berada dalam satu medan magnet. Nah, magnet sementara itu sesuai dengan namanya benda ini tergolong tipe magnet yang memiliki sifat kemagnetan sementara. Contohnya seperti ini. Ini adalah magnet. Ini adalah benda yang memiliki sifat kemagnetan. Ketika benda didekatkan dengan medan magnet, dia akan menempel. Tetapi ketika dia dijauhkan dengan medan magnet, magnetnya itu hilang. Medan magnetnya hilang. Itulah yang dinamakan dengan magnet sementara. Paham? Paham. Kemudian yang ketiga, elektromagnet. Elektromagnet berbeda dengan tipe magnet permanen dan sementara. Elektromagnet ini merupakan suatu benda yang tidak dapat menghasilkan gaya magnet kecuali ketika benda tersebut dialiri dengan listrik. Contohnya itu, siapa yang tahu contohnya? Benda yang memiliki sifat elektromagnetik. Tepuk kayak laptop. Ada lagi? Baterai. Ada lagi yang kayak HP, Bu. HP. AC. Seperti lampu. Contoh benda-benda yang memiliki sifat elektromagnetik. Sampai sini paham? Oke. Nah, sampai sini kita sudah belajar tentang pengertian magnet, jenis-jenis magnet. Nah, selanjutnya itu peserta didik mampu mendeskripsikan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan tunjuk satu orang untuk maju ke depan. Santriana maju ke depan. Nah, perhatikan dulu Santriana di depan. Di sini Santriana akan mendeskripsikan apa yang sudah dia pelajari tadi dan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang kamu tahu? Tadi magnet itu ada 3, Bu. Enggak, mendeskripsikan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di bagian kulkas, berfungsi dalam kehidupan sehari-hari membantu kita untuk mendinginkan air, makanan. Nah, itu. Itu lagi yang lain? Baterai, Bu. Bisa mengaktifkan remote. Nah, apa lagi? Ada yang lain lagi? Atau yang lain? Ada? Radio. Ini, jadi Bu. Tepuk tangan dulu untuk Santriana. Oke, dulu Santriana. Angel maju ke depan. Ayo, yang lain. Angel. Deskripsikan apa saja fungsi dari magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kulkas, Bu. Berapa lagi? Radio. Oh, radio, Bu, di belakang. Lagi yang lain? HP, Bu. HP ya. Apa lagi? Itu AC. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-harimu. Tidak ada tuh magnet saya pakai, Bu. Sendok alat suara. Oh, itu tuh speaker, Bu. Di jam tangan. Tepuk tangan dong. Iya. Oke, perhatikan ke depan kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Melihat. fokus. Nah, anak-anak kalian akan mengerjakan tugas LKPD. Jadi ibu mau bagi kelompok. Berhitung dari Santriana 1 sampai 3. 1, 2, 1, 1, 1. Oke, bergabung dengan urutan kelompoknya. Nanti 1, 1, 2, 2, dan 3. Oke, di sini 2 di tengah, 1 ekstra di sini. Oh, beres itu, Bu. Kuman nanti. Banyak kuman. Nah, cara pengerjaannya perhatikan dulu Ibu. Cara pengerjaan dulu, tulis nama kelompoknya, tulis kelompok berapa, kelas berapa, nama-nama kelompoknya.
mobil mainan kan pasti mempunyai remote supaya bisa jalan nih dong. Ya. Ibu jadi ini kan jawaban menurutnya Dora. Yang betul apa bisa benar ya? Ya, jawaban nomor 1 itu karena dia tuh tidak memiliki gaya magnet. Tidak memiliki gaya magnet. Kemudian kedua itu, apakah gaya magnet dapat menarik besi sejenis kunci? Iya, karena dia memiliki gaya magnet. Sifat kemagnetan. Kemudian ketiga, apakah magnet bisa digunakan sebagai salah satu komponen dalam mainan? Iya. Contohnya itu di dalam mainan mobil-mobilan di remote yang ada remote gitu deh. Jawaban anak-anak semua benar. Oke. Sekarang anak-anak sudah siap melanjutkan pembelajaran? Siap. Nah, kita lanjut ke kuis. Nah, perhatikan soal di depan. Ada Sianti, maju. Maju ke depan. Giliran nanti. Perhatikan di depan. Baca soalnya. Suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Pengertian di samping adalah penjelasan dari magnet. Siapa yang jawab magnet? Aku. Magnet. Apa coba Satriana maju ke depan. Ini jawabannya. Desi duduk. Jawabannya Satriana apa? Magnet, Bu. Coba pijit sini. Mau pergi ke Ikincing, Bu. Iya. Oke, kita lanjut. Saya Bu mau baca. Oke, Veronica baca. Ada berapa jenis magnet yang telah kita pelajari? Ada berapa jenis? Saya. Oke, maju ke depan. Jawabannya 3. Kemudian soal terakhir. Baca Putri Regina. Baca. Benda yang tidak memiliki sifat kemagnetan. Oke, coba. Hello. Hai. Hello. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nah, dari pembelajaran awal sampai pembelajaran akhir, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran saya? Kita belajar tentang sifat-sifat kemagnetan. Para di situ mendeskripsikan magnet dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi kita hari ini sudah mempelajari itu semua ya, anak-anak. Ya, Bu Guru. Iya, silakan. Jadi kita telah mengerjakan soal tadi. Soalnya sebenarnya itu semuanya benar karena memang pure itu jawaban dari kalian masing-masing, dari kelompok kalian. Jadi ibu tidak bisa menyalahkan karena memang itu jawaban dari kalian. Pembelajaran kita telah berakhir. Jadi ibu kasih tugas minggu depan itu kalian pelajari halaman 32 tentang listrik. Kita masuk ke listrik lagi. Dipelajari ya. Nanti di situ ada soal diisi dikumpulkan minggu depan. Oke? Iya, Bu. Halo. Hai. Hai. Hello. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah berakhir. Anak-anak kalau pulang dari sekolah